Salam gila bola. Manchester United butuh banyak sekali perbaikan usai memulai laga perdana musim yang baru Liga Inggris dengan hasil kurang menyenangkan 1-2 melawan Brighton. Apa yang salah dari pasukan Setan Merah? Di manakah titik lemah skuad Erik ten Hag? Dan apa saja pekerjaan rumah yang menunggu manajer Belanda tersebut? Klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Tidak terlihat hasil kuat dari pramusim. Manchester United mengawali pramusim 2022 secara sangat kuat, menaklukkan sesama tim merah Liverpool dengan skor 4-0. Setelah itu mereka masih mencatatkan 2 kemenangan lagi atas Melbourne Victory 4-1 dan Crystal Palace 3-1. 2 hasil imbang menyusul melawan Aston Villa dan Rayo Vallecano selain 1 kekalahan kontra Atletico Madrid. Namun mimpi para pendukung bahwa timnya akan mengawali musim baru Liga Inggris secara sama kuatnya pupus pada laga pertama melawan tim tamu Brighton, tim yang menduduki urutan 9 pada klasemen akhir 2021-22. 2 gol datang dari pemain yang tidak diduga. Siapakah Pascal Gross, pemain yang mencetak 2 gol The Seagulls, julukan tim tamu asuhan Graham Potter tersebut? Pemain Brighton itu merupakan spesialis penjebol gawang Setan Merah. Sebanyak 6 dari 19 golnya terjadi ke gawang David De Gea. Manajer cerdik Graham Potter memainkan tongkat sihir membiarkan pasukan Erik ten Hag mendominasi jalannya pertandingan. Selama 45 menit pertama tuan rumah menguasai bola sampai dengan 62%, tetapi meskipun hanya memiliki 38% bola, tim tamu berjuluk burung camar itu sukses melepaskan 12 percobaan gol dan 3 serangan tepat sasaran. 2 dari 3 serangan itu berujung gol oleh Pascal Gross. Menurut data sejarah, sebanyak 32% dari gol-gol pemain 31 tahun ini terjadi ke gawang Red Devils. Itu berarti 1 gol setiap 112 menit. Bandingkanlah dengan 1 gol setiap 809 menit untuk semua rival atau tim Liga Inggris lainnya. Pascal Gross, pemain murah meriah. Sang pemain Jerman ini dihargai sangat murah, hanya 48,7 miliar rupiah saja saat dibeli oleh Brighton dari FC Ingolstadt, sebuah klub divisi kedua Bundesliga Jerman. Nilai 48,7 miliar yang disandang oleh Pascal Gross tidak sampai 5,1% dari nilai yang dibayarkan Manchester United sebesar 931 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa bek tengah Lisandro Martinez. Manchester United sudah kalah 7 kali. Ini menjadi kekalahan ke-7 Manchester United sejak era Premier League dimulai pada tahun 1992. Sejak saat itu hingga hari ini, klub raksasa Liga Inggris tersebut sudah mencatatkan 20 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 7 kekalahan untuk laga pembuka musim, termasuk hasil melawan Brighton. Skor terbesar kemenangan pada laga perdana musim terjadi 2 kali dengan skor sama 5-1, keduanya terjadi di Old Trafford saat melawan Fulham pada tahun 2006 dan Leeds United pada 2021. Sementara itu 2 kekalahan terberat Setan Merah pada pekan pertama musim terjadi dengan skor sama 3-1, yaitu saat mereka tandang di Aston Villa pada 1995 dan di kandang sendiri saat menjamu Crystal Palace pada 2020. Hampir saja skor pertandingan minggu malam 7 Agustus 2022 melawan si burung camar menyamai selisih 2 gol pada kekalahan terberatnya. Jejak buruk pelatih asal Belanda. Kekalahan yang diderita oleh Erik ten Hag ini semakin mengukuhkan mitos bahwa pelatih Belanda selalu menderita hasil mengecewakan pada laga perdana musim baru. Sebelumnya, Louis van Gaal asal Belanda juga mencatatkan kekalahan pada pekan pertama musim 2014-2015. Mereka kalah melawan Swansea City dengan skor 1-2. Van Gaal dilantik menjadi pelatih kepala menggantikan David Moyes pada 19 Mei 2014. Selang 3 bulan kemudian, pada 16 Agustus, Setan Merah menderita kekalahan melawan The Swans.
Itu merupakan kekalahan pertama Red Devils pada pekan perdana musim di kandang sendiri, sejak terakhir kalinya terjadi pada tahun 1972. Kini Erik ten Hag mengulanginya. Ini juga merupakan peristiwa historis karena untuk pertama kalinya The Seagulls berhasil menang di Old Trafford. Klub asuhan Graham Potter itu tercatat belum pernah menang di kota Manchester. Dalam 11 percobaan, 11 kali mereka gagal menang. Erik ten Hag melakukan start dengan McFred. Duet Scott McTominay dan Fred, atau yang biasa disingkat McFred, tampil kesulitan seperti terlihat sepanjang musim 2021-22. Tetapi Erik ten Hag malah memulai laga melawan Brighton dengan dua pemain tengah ini. Hal ini memperlihatkan bahwa dia tidak punya opsi lain di lini tengah. Fred menjadi pilihan yang buruk, hampir selalu kehilangan bola saat di-tackle pemain lawan selama babak pertama. Sementara itu, Scott McTominay selalu berusaha membuktikan dirinya bisa melakukan dribble dan hampir selalu dicuri bolanya oleh lawan. Komentator Paul Scholes sampai berteriak, "Passing ke pemain terbaik di tim. Tidak sulit kok melakukan passing. Jika tidak passing, maka itu merupakan tindakan kriminal pada laga seperti ini." Erik ten Hag butuh bantuan di sini. Dana transfer harus disediakan untuk membantu memperbaiki pilihan para gelandangnya. Gelandang yang bisa main mundur sampai ke belakang guna membantu meredam serangan balik seperti yang dilakukan Brighton. Transfer Frenkie de Jong. Kesalahan yang dilakukan Fred serta Scott McTominay memperlihatkan pentingnya seorang gelandang bertahan yang kuat namun bisa bermain secara tenang seperti Frenkie de Jong atau Declan Rice atau keduanya sekaligus. Inilah figur pemain-pemain baru yang dibutuhkan oleh Setan Merah. Selama tidak mendatangkan gelandang bertahan yang baru, tidak mungkin ada keajaiban. Setan Merah lagi-lagi akan tersingkir dalam persaingan 4 besar Liga Inggris. Marcus Rashford sia-siakan peluang. Ini merupakan musim terakhir Marcus Rashford. Kontraknya akan habis pada pertengahan 2023. Jika dia bermain seperti pada laga melawan Brighton, jelas bahwa tidak akan ada penawaran kontrak baru. Rashford menyanyiakan banyak sekali peluang, membuang 2 peluang emas di depan gawang Brighton. Padahal Cristiano Ronaldo sudah dikorbankan agar Rashford bisa bermain sebagai starter. Erik ten Hag memang mempertahankan Marcus Rashford selama 90 menit, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan menjadi starter pada laga Setan Merah berikutnya. Eriksen, Malaysia, Lisandro Martinez. Dari 3 pemain baru ini hanya Christian Eriksen yang bermain bagus. Dia bermain cepat, berada di posisi yang tepat, namun rekannya seperti Diogo Dalot tidak bisa mengimbanginya dengan kecepatan umpan. Tyrell, Malaysia, dan Lisandro Martinez masih terlihat beradaptasi dengan tempo permainan yang sangat cepat pada laga-laga Liga Inggris. Bisa disimpulkan bahwa mereka berdua masih kaget perihal jauhnya beda kualitas Liga Belanda dan Liga Inggris. Tetapi mengingat buruknya pilihan pada saat ini, maka Martinez diperkirakan akan dipertahankan untuk laga-laga Setan Merah berikutnya, menggusur posisi Scott McTominay untuk gelandang bertahan, sekaligus sebagai orang yang memulai serangan. Tyrell, Malaysia terlihat masih melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran di dalam atau di dekat kotak penalti, memberi keuntungan bagi lawan. Malaysia masih akan duduk di bangku cadangan untuk laga berikutnya.